Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan taufiknya kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada hari ini masih diberikan kekuatan untuk bertemu walaupun secara daring dalam rangka perkuliahan mata kuliah kebijakan publik. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pertemuan pertama kita, yakni tentang kebijakan publik. Insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, para mahasiswa sekalian, tentu kiranya dalam hal thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu ini perlu ada namanya guidance atau buku panduan ya. Maka saya merekomendasikan kepada mahasiswa sekalian bahwa saya memiliki buku ataupun membuat buku dengan judul kebijakan publik sesuai dengan judul ataupun mata kuliah kita. Nah, buku ini sudah saya cetak ya dan ada di perpustakaan Stebis Muara ini dan juga mungkin bisa dilihat di online ya karena kalau tidak salah ini ada PDF-nya ya. Baiklah langsung saja terkait dengan kebijakan publik. Para mahasiswa sekalian, yang perlu kita ketahui adalah definisi dari kebijakan publik itu sendiri. Di mana kebijakan publik ini artinya ialah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam bernegara. Kemudian adapun alat untuk melakukan melihat bagaimana analisis kebijakan publik itu sendiri ialah merupakan proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik. Jadi pemerintah akan memiliki beberapa formulasi, salah satunya menganalisis kebijakan publik yang mana dipilih berbagai alternatif itu untuk diberikan keputusan dalam pemilihan alternatif yang terbaik. Misal kita yang sangat-sangat fenomenal dan saat ini masih sangat booming adalah kebijakan pemerintah terkait dengan penaikan atau pencabutan subsidi BBM. Maka apakah ini yang menjadi alternatif kebijakan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun sebaliknya? Nanti akan kita bahas mungkin di diskusi nanti. Kemudian selanjutnya studi kebijakan publik. Kita ketahui bahwa kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, kemudian ilmu administrasi, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan lain sebagainya. Kemudian menurut Dai In Anderson 1978, dia menyampaikan bahwa public policy is whatever governments choose to do or not to do. Ya, kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang akan dilakukan ataupun yang tidak akan dilakukan. Kemudian selanjutnya menurut Dai juga di tahun 1992 beliau menyampaikan what government do, why they do it, and what difference it makes. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah, kenapa mereka lakukan itu, dan apa perbedaan dengan kebijakan tersebut. Ya. Selanjutnya, antara demokrasi dan kebijakan publik. Tentu ada korelasi yang sangat kuat terhadap demokrasi dan kebijakan publik. Dalam negara yang demokratis, kita akui bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Demokratis, maka sudah selayaknya seyogyanya mencerminkan aspirasi masyarakat. Seluruh kebijakan yang harusnya dilakukan itu adalah representasi dari aspirasi beberapa wakil-wakil rakyat yang sudah ada di DPR sana. Artinya, kebijakan publik ini haruslah demokratis sesuai dengan kemaslahatan ataupun kesejahteraan orang banyak. Bukan hanya
kepentingan sesaat dan kepentingan orang sedikit dan kelompok tertentu saja, atau tetapi untuk seluruh menyeluruh, all of semuanya, untuk semua masyarakat. Kemudian sedangkan di negara yang belum demokratis terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuatan kebijakan. Ini kalau di negara-negara yang lain ya, yang tidak menggunakan prinsip demokratis. Artinya mereka bisa jadi langsung saja dari raja ataupun dari yang sejenisnya. Kalau kita lihat Indonesia, negara Republik Indonesia adalah yang menggunakan salah satunya adalah demokrasi. Artinya harus menyampaikan aspirasi para wakil rakyat itu menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada penentu ataupun pembuat kebijakan atau pemangku kebijakan. Selanjutnya, ada beberapa teori tentang kebijakan publik. Yang pertama adalah elite teori. Kemudian institutionalism. Kemudian yang ketiga ada group teori. Dan terakhir ada political system teori. Yang pertama adalah elite teori. Bahwa elite teori ini merupakan teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara ataupun suatu daerah dibuat oleh ruling elite, orang-orang tertentu saja. Jadi elite teori ini ya seperti yang kita ketahui mungkin secara sederhana, elite adalah orang ataupun bagian-bagian tertentu saja yang membuat kebijakan ini, bukan menyeluruh ya. Biasanya berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak ataupun massa tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Artinya dalam elite teori ini hanya orang-orang ataupun kelompok tertentu, bagian tertentu saja yang mengkonsep ataupun yang membuat sebuah formulasi ya untuk menentukan suatu kebijakan. Tidak diperuntukkan untuk orang banyak ya atau halayak umum. Kemudian elite teori berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan sistem pemerintahnya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini tidak cocok untuk Indonesia elite teori ini karena kita sebagai negara yang memiliki budaya demokratis. Artinya secara faktual kita harus melakukan musyawarah ya. Apalagi kalau biasanya di dalam suatu daerah ataupun desa itu ada musyawarah mufakat ya untuk menghasilkan sebuah kebijakan seperti kebijakan kebudayaan dan lain-lainnya. Secara formal mungkin sistem pemerintahnya adalah demokratis, tetapi dalam realitasnya belum berfungsi dengan efektif. Itu yang dimaksud dengan elite teori. Mungkin secara formal ya, legal formalnya mungkin secara formal pemerintahnya itu sudah demokratis, tapi secara penentuan kebijakan itu tidak demokratis atau belum berfungsi dengan maksimal. Thomas Day dan Harmon Ziegler mengatakan sebagai berikut bahwa yang pertama, masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil atau ruling elite tersebut. Artinya dalam suatu masyarakat itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama kelompok kecil, yakni kelompok yang berkuasa. Selanjutnya kelompok yang lain adalah kelompok yang tidak berkuasa. Artinya kelompok yang tidak berkuasa ini akan turut dan patut kepada kebijakan ataupun apa yang telah disepakati oleh orang-orang yang berkuasa atau kelompok elit tersebut. Yang kedua, kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas. Nah, ini yang menjadi problem kita bersama. Bahwa kelompok elit ini memang sangat nampak bahwa orang-orang yang menengah ke atas saja atau orang-orang elit saja. Tapi kalau orang yang menengah ke bawah ataupun katakan kalangan bawah itu sangat-sangat jarang untuk berkontribusi dalam penentuan kebijakan. Yang ketiga, perpindahan dari kelompok non-elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga kestabilan dan juga kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite consensus yang dapat diterima. Artinya dalam kelompok elit ini, teori elit ini bahwa ada beberapa ya, hanya sangat sekecil dan sangat sedikit sekali orang-orang non-elit naik kasta kepada kelompok yang elit. Kemudian yang keempat, kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massa. Artinya kebijakan ini hanya untuk dilakukan kepentingan orang-orang elit saja, tidak diperuntukkan untuk orang-orang banyak. Yang kelima, perubahan kebijakan publik hanya bersifat incremental dan tidak revolusioner. Terakhir, kelompok elit lebih banyak mempengaruhi massa daripada sebaliknya.
Itu yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua ada institutionalism, ialah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintah yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Misal, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, eksekutif, bupati, gubernur ya, dan presiden, badan peradilan ataupun partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi tersebut mencakup kewenangan hukum, kemudian peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya. Nah, ini adalah institutionalism, bahwa yang menyangkut tentang studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal ya, secara formal. Yang kedua, institutional economic, melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar. Ini yang dilakukan oleh teori ini dilakukan salah satu yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini ya. Mungkin akan kita bahas nanti di akhir. Kita contohkan dulu, seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat sehingga menimbulkan gejala bubble economy. Karena penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu. Contoh bahaya bubble economy adalah kegagalan subprime mortgage di Amerika Serikat yang menyulut krisis keuangan global. Nah, ini di tahun sebelum-sebelumnya terjadi krisis keuangan global di Amerika. Artinya pemerintah memiliki peran untuk mengatur kehidupan perekonomian. Ada intervensi ya, kalau dalam ekonomi itu intervensi pasar. Nah, ini regulasi dari pemerintah ini bisa membuat intervensi agar pasar ini bisa stabil seperti itu ya. Untuk pengendalian khususnya di perbankan kalau contohkan salah satunya. Kemudian selanjutnya grup teori. Yang ketiga, grup teori ialah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik equilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan pada bagaimana peranan interest group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Nah, ini grup teori ini menganggap bahwa kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Artinya ini agak lebih baik dibanding elit tadi, bahwa ada beberapa kelompok-kelompok yang bersepakat untuk menyepakati sebuah kebijakan untuk pemerintah, apakah itu kebijakan bersifat solutif ataupun alternatif. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah yang demokratis. Berdasarkan prinsip of the people, by the people, and for the people. Dari kita untuk kita dan kembali ke kita ya. Dalam masyarakat modern, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung karena besarnya ruang lingkup fungsi dan tugas pemerintahan. Khusus prinsip by the people tidak dapat dilaksanakan secara langsung, tetapi melalui pemilihan dan penunjukan atau elected official dan appoint official serta para karir official ataupun birokrat. Artinya, pemerintah yang demokratis itu dibuat ataupun disusun ya dengan cara demokrasi. Dipilih ya, melakukan pemilihan atau penunjukan. Nah, seperti nanti kita akan mengalami pemilihan pemilu ya, pemilu raya. Karena insya Allah akan kita lakukan di tahun 2024 nanti akan ada pergantian ya pemimpin, baik itu dari level nasional, provinsi maupun kabupaten. Kemudian selanjutnya political system theory. Nah, ini terakhir tentang teori political system. Ialah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respon sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaan ataupun demand, ataupun dukungan, ataupun support. Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, membayar zakat kalau dalam institusi Islam ya, memilih dalam pemilu dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan ataupun policy dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan. Artinya, political system teori ini menganggap bahwa kebijakan publik sebagai respon sistem politik terhadap permintaan yang muncul dari masyarakat. Ini lebih baik dibanding elit tadi ya, bahwa dia memiliki setidaknya ada respon terhadap apa saja yang menjadi permintaan dari masyarakat, demands dari masyarakat, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang bisa merespon apa yang diminta, itu yang akan dilakukan. Seperti contohnya kepatuhan terhadap hukum, bayar pajak, zakat dan lain segala macam ya. Ini salah satu ruang lingkup ya yang ada di dalam kebijakan publik
Ada internal ataupun eksternal, lingkungan dalam ataupun lingkungan luar. Kita akan membahas tentang lingkungan dalam, di mana di situ ada ormas, ada input demand support limits, ada LSM ya, ada asosiasi bisnis, ada partai politik. Artinya kebijakan politik, ada apa namanya, kebijakan ini akan dilakukan berdasarkan dengan aspirasi dari orang ormas, aspirasi dari politik, partai politik, asosiasi bisnis ataupun lembaga swadaya masyarakat. Adapun dari luar, dari sarana perekonomian, ilmu dan teknologi, hubungan internasional, kebudayaan, politik, struktural sosial dan iklim dan demokrasi variabel. Artinya kedua ini akan sangat bersinggungan terhadap dengan kebijakan publik yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun penguasa. Policy proses. Nah, ini adalah proses dari kebijakan itu. Dimulai dari problem policy ya, public problem. Apa masalah publik yang saat ini sedang dialami? Kemudian permintaan publik. Kemudian policy agenda. Ada agenda kebijakan yang akan diformulasikan. Salah satunya policy formulation, itu policy analysis. Setelah dilakukan beberapa pengkajian terhadap apa yang akan dijadikan sebuah kebijakan, maka akan ada namanya analisis policy. Dianalisis dulu mana yang akan lebih didahulukan, yang menjadi priority ataupun menjadi prioritas pertama, sehingga ini akan menjadi kebijakan yang akan didahulukan dikeluarkan. Setelah itu dianalisis, maka akan ada namanya policy decision atau keputusan kebijakan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa ataupun yang memangku kebijakannya. Kemudian setelah dikeluarkan keputusan adalah namanya policy statement ya. Kemudian terakhir ada namanya policy implementation, policy output. Ketika policy atau kebijakan itu telah dilaksanakan, output policy itu sudah dikeluarkan, maka harus senantiasa diiringi ataupun dipantau terus. Bahkan di akhir akan ada namanya policy evaluation. Tentu perlu akan dilihat apakah kebijakan ini benar-benar tepat sasaran ataupun tidak. Kalau tidak tepat sasaran, maka akan diadakan pembaharuan atau perbaikan. Akhirnya perbaruan dan perbaikan itu didapatkan oleh feedback ya, feedback yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah merasakan kebijakannya apakah sudah sangat sesuai atau tidak. Contoh, misalkan penaikan BBM ini, kita ketahui bahwa kenaikan BBM ini sungguh sangat riskan sekali. Karena ada beberapa yang akan mendapatkan dampak. Memang secara dampak pasti akan mendapatkan, semuanya akan terasa dampak dari kenaikan BBM ini. Dia akan berdampak sistemik. Seluruhnya akan mendapatkan dampak, dari itu kebutuhan, dari itu apa namanya, di bidang transportasi dan lain segala macam. Akhirnya ini akan sangat memicu feedback yang sangat kontradiktif antara kebijakan dan faktual yang ada di lapangan. Artinya mungkin saja masyarakat khususnya yang di bawah, level bawah menengah ke bawah tadi, itu akan merasa dampak yang sangat luar biasa karena secara pendapatan mereka tidak akan meningkat, akan tetapi pengeluaran mereka akan meningkat. Artinya mereka akan melakukan efisiensi. Nah, bagi yang tidak bisa melakukan efisiensi, ya tentu dia akan terjebak pada apa namanya, keburukan ataupun dampak yang terjadi akibat polisi ini, kenaikan BBM. Artinya kita ketahui bahwa setelah mendapatkan kebijakan evaluasi, kebijakan keputusan kebijakan ini, diadakan yang namanya evaluasi. Kalaupun tidak tepat, mungkin bisa dikembalikan lagi kepada pemangku kebijakan agar bisa ditinjau ulang ya, agar kebijakan itu benar-benar pro dengan rakyat dan masyarakat. Distributif, yakni kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu. Kemudian yang kedua, pengatur atau regulatory, yakni kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari untuk mengurangi pertentangan di antara golongan yang bersaing. Contoh antitrust legislation dan pelindungan lingkungan hidup.
Nah, inilah jenis-jenis dari kebijakan publik. Ada yang distributif, ada yang berbentuk dengan pengatur atau regulatori. Kemudian redistribusi, yakni kebijakan publik bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran, pendapatan, dan hak di antara berbagai kelompok ataupun dalam kelas masyarakat. Contoh perpajakan progresif, jaminan sosial, dan lain segala macam. Terakhir ada self-regulatory, yakni kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan mereka. Contohnya izin praktik oleh asosiasi profesional, guru, ID ya, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain segala macam. Kemudian terakhir kita akan membahas tentang 8 kriteria dalam menilai usul kebijakan. Yang pertama efisiensi, apakah sudah efisien, atau yang kedua adalah efektivitas, apakah sudah efektif. Kemudian equality, public participation, freedom, predictability, dan terakhir adalah procedural fairness. Yang pertama adalah efisiensi, yakni tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik menghasilkan sejumlah output ataupun input. Apakah output itu besar ataupun sebaliknya inputnya yang kecil seperti itu. Artinya kalau kita formulasikan efisiensi sama dengan output dibagi input sama dengan benefit ataupun cost ya. Kemudian yang selanjutnya adalah efektivitas, yakni tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang diinginkan. Apakah sudah efektif ataupun belum. Kemudian equity, yakni tentang sampai seberapa jauh penyebaran benefit ataupun manfaat ataupun cost biaya di antara berbagai kelompok, daerah ataupun wilayah yang ditinjau dari segi proporsi jumlah penduduk ataupun kebutuhan dan sebagainya. Selanjutnya equality, sudah sampai seberapa jauh penyebaran benefit dan cost di antara berbagai kelompok dan daerah wilayah sehingga masing-masing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang sama. Public participation, sampai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan mempengaruhi pihak mayoritas. Kemudian freedom, sampai seberapa jauh kebebasan hidup dalam berusaha apa yang dilakukan itu bisa dijamin. Yang selanjutnya adalah predictability, yakni sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan anggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apakah cakupan dan arah kebijakan tersebut. Dan terakhir adalah procedural fairness, yakni sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publik dapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu ditolong, misalnya kasus welfare policy. Inilah sedikit terkait dengan pertemuan pertama tentang kebijakan publik. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa kita teruskan ya dengan diskusi. Insya Allah kita akan ada tanya jawab setelah presentasi ataupun penjelasan ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.